Hidup lagi pusing-pusingnya akhir bulan, malah lewat PT yang gak bermoral kayak gini. Wakil rakyat nyepelin uang 3 juta per hari di saat rakyatnya banyak yang gajinya gak nyampe 3 juta sebulan. Soalnya terasa menertawakan rakyat yang mati-matian mikirin besok bisa makan apa enggak ya. Ditambah captionnya lagi. Kalau dipikir-pikir captionnya ini menunjukkan otak dia gak bisa matematika. Ngapain jadi anggota DPR kalau hanya untuk dapat gaji 100 juta sebulan? Mendingan jadi artis lah. Sehari ngartis juga bisa melebihi gaji DPR sebulan. Itu pun kalau laku. Siapa sih yang pilih dia? DPR ini kan saya kira pasti peka lah, karena salah satu tujuan kita ini kan membuat undang-undang yang tujuannya yang terbaik untuk masyarakat di seluruh sektor lini kehidupan. Sebenarnya saya nggak tahu ya, maksudnya spontanitas kawan-kawan, karena memang sebenarnya yang terjadi itu adalah kegembiraan teman-teman terkait dengan pidato kenegaraan Bapak Prabowo, berbagai capaian-capaian gitu kan, program kerja yang dianggap sukses itu kemudian menjadi suatu kegembiraan bagi teman-teman DPR. Artinya apa? Pak Prabowo Subianto dalam membawa nahkoda pembangunan di Indonesia, khususnya dalam kurun 10 bulan terakhir ini on track gitu. Baik itu soal swasembada, baik itu soal penegakan hukum, baik itu soal kesejahteraan masyarakat, baik itu soal makanan bergizi dan lain sebagainya. Inilah jadi kegembiraan kawan-kawan. Nah, soal ada joget-joget di paripurna ini kan sebenarnya itu kan setelah selesai kegiatan dan ada hiburan dari adik-adik Unhan kalau saya nggak salah gitu di lantai 2. Nah, kebetulan bawa lagu Sarjojo atau apa gitu kemarin. Itu saya kira spontanitas ya, tidak ada niat kawan-kawan itu kemudian seolah-olah mengesampingkan tugas, fungsi ya. Ya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah dilihatin. Oke guys, lagi-lagi kita dihebohkan dengan salah satu berita dan video dan klarifikasi yang lagi heboh banget, datang dari salah satu mantan artis dan juga salah satu anggota dewan, yaitu Nafa Urbach, yang memberikan tanggapan terkait dengan tunjangan subsidi rumah 50 juta per bulan ya. Alasan beliau karena di sini dia mengatakan bahwa anggota dewan itu tidak memiliki rumah jabatan. Jadi sebagai bentuk gantinya mereka itu akan diberikan tunjangan berupa rumah, yaitu sebesar 50 juta per bulan ya. Dan alih-alih di sini juga dia mengeluh terkait dengan macet karena dia merasa bahwa perjalanannya dari Bintaro ke Jakarta itu memakan waktu cukup lama karena gara-gara macet ya. Semua tahu Jakarta itu memang dari zaman dulu itu memang macetnya luar biasa. Nah, jadi karena gara-gara macet jadi langsung minta tunjangan rumah ya 50 juta per bulan ya. Kita juga sebagai karyawan biasa yang jauh ya, yang sering kena macet-macetan dari Depok, dari Bogor, Tangerang, dari jauh-jauh itu kena macet desa-desakan di kereta ya, bangun pagi ya. Kita juga kalau pengen minta tunjangan mau banget kali ya minta tunjangan ya, tunjangan dalam bentuk apa? Minimal transportasi lah gitu ya. Nah, ini alih-alih kalau udah naik mobil mewah, pakai supir, minta tunjangan pula 50 juta ya. Apa kabarnya kita rakyat gini ya. Jadi sebenarnya harus dipikirin gitu loh. Jadi setiap tanggapan, setiap ungkapan yang kita lontarkan harus memikirkan hati orang, rakyatnya seperti apa, susahnya rakyat itu cari duit seperti apa, desa-desakan macet-macetan, boro-boro tunjangan ya. Buat makan aja kadang nggak ada tunjangan ya, buat transportasi aja kadang bayar sendiri, buat kesehatan aja kadang nggak ada tunjangan ya, harus bayar sendiri. Nah, sekarang alih-alih minta tunjangan inilah, rumah lah, bensin lah, makan lah, segala macam lah, I don't know ya, kalian mungkin bisa nilai sendiri ya guys ya. Setelah viral, anggota DPR Nafa Urbach menyatakan dukungannya terhadap tunjangan rumah sebesar 50 juta bagi anggota DPR. Ia juga menambahkan bahwa dirinya ikut merasakan macetnya perjalanan ke gedung DPR. Kini artis senior Betran Antolin ikut juga berkomentar dan angkat bicara perihal pernyataan Nafa Urbach tersebut. Ia merasa hanya rakyat jelata, menyinggung kalau macet itu nggak perlu totot-totot dan berangkat jangan mepet agar nggak macet. Jangan dilupain ya, tapi jelas cuma pengen ngomong dan baper ya, kasihan. Boleh nggak sih kalau berangkat itu nggak pakai tong-tong-tong? Jakarta macet, semua jalur pakai tong-tong-tong-tong. Gue tuh udah beruntung bisa lihat banyak negara kagak tuh pakai tong-tong kecuali ambulan. Kalau sering kesiangan berangkat jangan mepet, pasang alarm 20 biji di handphone per menit biar bangun. Ke arah bandara berangkat jangan mepet, tiket ada jam. Biar nggak pakai tot.
yang bawa mobil lu stres, yang ngawal lu naik motor stres, kita di jalan juga stres. Ya, Bapak Ibu, ya kalau buat ambulan gua dengar, gua melipir, mobil gua kena otong, gua ikhlas. Gua bayangin tuh orang tua siapa di dalam mobil, bukan tot gue digeser, mobil gue kena. Maaf ya, jangan marah, cuma mau ngungkapin dong rakyat jelata ngomong ya. Monyet Eko dan Uya itu, kau baru masuk DPR kemarin. Jangan sombong dengan rakyat, nanti kau menangis. Gua angkat topi dan respect buat mereka-mereka yang berani demo di DPR hari ini. Kalian punya hak untuk melakukan hal tersebut. Tapi buat Fufu Papa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Mengambil momen ini seakan-akan lu berlawanan dengan DPR. Awal mula negara ini hancur akibat kebijakan bapak lu yang menormalisasi rangkap jabatan, merusak konstitusi, pernah memaksakan revisi undang-undang pilkada di DPR. Ingat ya, di kabinet saat ini paling banyak orang-orangnya bapak lu. Rusaknya negara ini dimulai dari keluarga lu. Jadi jangan coba-coba lu melakukan cuci tangan. Setan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya yang baru ya. Kemarin detik-detik mobil pejabat diserang massa pendemo di aksi 25 Agustus 2025 guys ya. Ini pantau cepat viral. Nah, ini seperti apa, kita lihat beritanya seperti apa DPR ya. Waduh, gara-gara banyak banget ya kebijakan-kebijakan yang bikin rakyat menjadi wow gitu ya, murka. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Wah, tuh kita lihat tuh. Aduh. Nah, kita lihat lagi guys. Mbak Nafa kan ngeluh ya soal macet dari Bintaro ke Jakarta. Segitu aja ngeluh Mbak cobain deh naik kereta komuter lain dari Bogor ke arah Tanah Abang Mbak. Itu gimana rasanya? Belum pernah nyobain kan, desek-desekan. Belum pernah nyobain kan, kita digesek-gesek. Gesek-gesek. Karena kan kita bukan babi ngepet ya Mbak ya. Nah, di sisi lain nih Mbak kan ngerasa kayaknya ya pantas aja lah anggota dewan mendapatkan tunjangan. Nah, salah satu contoh tunjangan kehormatan. Nih Mbak, kita kan sama-sama kerja ya, cuman bedanya Mbak kerjanya di kursi pejabat. Soal tunjangan kehormatan itu pun masih tanda tanya buat aku Mbak. Tunjangan kehormatan, hal apa yang harus dihormati dari pejabat sekarang Mbak? Maaf banget ini mananya. Kadang kita ya kalau kerja udah benar diucapin makasih sama bos aja itu udah seneng. Apalagi kalau misalkan kita dapat tunjangan kehormatan di kantor. Sujud syukur kali ya. Ditambah Mbak ya, maaf banget ini Mbak ya, harga beras Mbak. Hai, harga beras bukan deh, maksudnya tunjangan beras tuh. Tunjangan beras ya, itu sebesar itu bisa beli berapa kilo ya, berapa karung gitu loh. Sementara ya kita nih mau beli beras ya, mau beli beras aja sehari aja kadang kita cuma beli setengah liter, kadang 1 liter, yang penting dicukup-cukupin lah buat makan ya. Tapi di sisi lain nih Mbak ya, ini mah yang hal yang lucu gitu ya, kita kan sama-sama kerja nih ya Mbak ya. Bedanya begini, kalau kita kerja bayar pajak buat ngegaji Mbak ya, gaji anggota-anggota dewan di atas sana lah. Tapi anggota dewan di atas sana kayak layaknya kayak nggak tahu diri banget gak sih. Udah kita pontang-panting, macet-macetan, tapi nggak ngeluh. Kenapa? Meskipun semacet-macetannya, meskipun desek-desekannya nggak kayak Mbak naik mobil kayak gitu kan, masih bisa dandan, kita tetap tepat waktu Mbak.
Duh, benar ya. Gue kira selama ini yang namanya menteri, yang namanya wakil rakyat, pejabat negara ini isinya memang orang-orang cerdas yang punya kapabilitas, yang punya kredibilitas, yang punya kapasitas. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Banyak yang goblok. Nih contohnya seperti si Pratikno, ketika ditanya mengenai balita yang meninggal karena cacingan, dengan santai sambil ketawa ketiwi cengengesan dia jawab, saya agak ngantuk. Nggak punya empati banget kan tuh ya menteri. Terus si Zulhas ketika ditanya mengenai keracunan MBG, dia jawab lagi tak terbiasa. Gimana Zulhas kalau seandainya anak lu, mertua lu, bini lu yang keracunan, enak nggak dijawabnya? Nggak biasa gitu loh. Nah, ada lagi yang lagi viral juga nih sekarang, si Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat, ya kan? Dia sempat ngomong tolol kepada rakyat yang menarasikan bubarkan DPR. Selain itu dia juga ngomong nih agar para koruptor itu sebelum ditangkap agar KPK mencolek dulu yang namanya pimpinan partai. Sahroni ternyata yang goblok itu elu Sahroni, bukannya rakyat. Nah, ada juga nih ternyata yang gak kalah goblok dan tololnya, yaitu Mentan Amran, Menteri Pertanian. Ketika ditanya mengenai harga beras di Indonesia yang mahal, dia malah menjawab dengan membandingkan harga beras di Jepang. Menurut dia, di Jepang harga beras 100.000 per kilo aja nggak ribut, nggak seperti di Indonesia udah pada ribut. Ya ampun Amran lu itu menteri, kalau mau membandingkan itu harus yang apple to apple. Nggak bisa lu bandingkan Indonesia dengan Jepang. Income per kapitanya berapa, gaji rakyatnya berapa, harga-harga berapa. Lu harus tahu ya hukum ekonomi itu seperti apa dan bagaimana. Amran, buset deh, gue bener-bener gak habis pikir ya. Ternyata mereka ini adalah wakil rakyat, menteri, pejabat negara yang ternyata otaknya pada dikit. Ya mungkin pada ketinggalan digorong-gorong. Pak Prabowo yang terhormat, saran saya kalau Bapak memang menginginkan pemerintahan Bapak ini menjadi Indonesia yang maju sesuai dengan harapan Bapak, lebih baik orang-orang seperti mereka ini dipecat aja Pak, nggak ada gunanya. Malah yang ada bikin panas rakyat, malah menunjukkan kegoblokan, kebodohan di pemerintahan Bapak sendiri nanti akhirnya. Udahlah Pak, diganti aja, cari orang-orang yang memang sesuai dengan ahlinya, memang orang-orang yang jelas memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang jelas, nggak seperti mereka ya Pak ya. Terima kasih Pak Prabowo yang terhormat. Nah, itu dia guys ya. Apakah kalian setuju dengan Mbak Novi Bule ini guys ya, terkait ya benar kepemimpinan sekarang rada-rada aneh DPR-nya ya guys ya. Beda zaman-zaman Soeharto dulu gitu ya. Guys, menurut kalian gimana nih terkait ini bubarkan DPR guys? Mungkin kalian punya pendapat ya. Bisa tulis di kolom komentar setuju tidak tuh ya. Pecat saja orang-orang yang tadi tuh ya, kayak tadi Nafa Urba dan yang lain-lain guys. Mungkin kalian bisa punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.